Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh memasuki hari yang baru di dalam hidup kami. Kami merasakan benar bahwa penyertaan Tuhan sungguh ada dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mencari wajah-Mu, kami mau temukan pribadi-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau belajar mengerti hati Tuhan lebih lagi. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan melalui renungan pagi. Biarlah kami lebih siap lagi menjalani hari-hari ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di percobaan pertama, dalam kitab Matius 4 ayat yang pertama sampai yang 11. Ujian pertama adalah bagaimana di masa puasanya Yesus mengubah batu menjadi roti. Kalau kita bertanya, apakah Yesus mampu mengubah batu menjadi roti? Banyak dari kita percaya pasti Yesus mampu, karena mengubah batu menjadi roti adalah hal sederhana bagi Tuhan. Lalu mengapa Dia tidak melakukan? Yang iblis katakan di sini bukan sekedar hal mengubah batu menjadi roti. Tetapi yang coba iblis kerjakan adalah menarik Yesus keluar dari nilai-nilai kerajaan. Prinsip shortcut adalah jalan pintas itu jelas bukan prinsip kerajaan surga. Dunia ini menawarkan shortcut. Sesuatu yang dibuat simpel dan mudah dikerjakan. Dan seringkali tanpa kita sadari itu menarik kita ke sistem yang berbeda dengan sistem surga. Yesus memegang prinsip kebenaran, nilai-nilai firman, bukan dari apa kebutuhan yang di depan. Kalau dilihat dari kebutuhan, pasti dengan cepat Yesus akan mengubah batu itu jadi roti. Tetapi Dia menjawab, manusia hidup bukan dari roti. Bahasa hari ini, manusia hidup bukan dari kebutuhan saja. Banyak dari kita mengejar kebutuhan. Akibatnya kita mengambil jalan-jalan pintas yang berbeda dengan prinsip firman. Karena mengejar kebutuhan, akibatnya orang susah beribadah, berkomunitas, berdoa. Yang dikejar hanya mencukupi kebutuhan. Selama kita mengejar kebutuhan, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita dapat. Kata yang tepat untuk melawan kata kebutuhan adalah kata cukup. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Memang tubuh kita perlu makan. Memang segala sesuatu butuh uang. Tapi firman katakan cukup. Jangan keluar dari nilai-nilai yang Tuhan sudah tentukan. Dari renungan pagi hari ini kita belajar bahwa hanya Yesus satu-satunya yang menjadi harapan dalam hidup kita. Mungkin apa yang ada di hadapan mata kita adalah sesuatu yang tidak baik.
mendesak kita untuk melakukan berbagai macam cara. Dunia mengajak kita untuk melakukan segalanya demi mencukupkan kebutuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku bersamamu, apa yang engkau khawatirkan? Apa yang engkau takutkan ketika engkau berjalan bersamaku? Mari saudara, kita ambil waktu sebentar untuk kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Rancangan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Pagi hari ini ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Ketika kami mulai berjalan dalam proses kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami pandang. Ketika badai datang, bahkan ketika sesuatu yang baik itu datang dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu memandang Engkau saja. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau berkati tubuhku, Tuhan pemulihku. Pagi hari ini Tuhan, kami mengerti benar bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ketika dunia menawarkan banyak hal untuk kami lakukan Tuhan, tetapi di dalam Engkau kami percaya kata cukup itu Tuhan. Kami mau hidupi kata cukup itu dalam hidup kami. Kami semakin mengerti bahwa ketika kami mengangkat tangan kami memanggil nama-Mu, Engkau Allah yang akan turun tangan dan menolong hidup kami. Pagi hari ini kami nyatakan Tuhan melalui pujian ini, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Kami nyatakan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan
yang menuntun langkah-langkah kami. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas sehari kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kata cukup itu selalu ada dalam hidup kami. Sehingga nilai-nilai kerajaan itu Tuhan yang kami lakukan. Bukan melihat setiap kebutuhan yang ada di depan mata kami, tapi kami percaya, kami taruh beban-beban kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menolong. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mengalami sukacita lebih lagi Tuhan bersama Engkau. Dan kami taruh hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tuntun langkah-langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.